Saudara-saudariku yang terkasih, Indonesia darurat COVID-19. Setahun kita bergulat dengan virus COVID-19. Banyak orang yang menjadi korban, baik itu yang menjadi sakit bahkan meninggal. Ada juga yang kehilangan pekerjaan. Banyak juga yang harus terkurung di rumah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, setahun bergelut, kita juga memperoleh titik terang untuk mengatasi pandemi COVID ini. Pemerintah ketat menerapkan protokol kesehatan. Kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan juga meningkat. Dan puji Tuhan, sekarang proses vaksin kepada masyarakat sudah mulai dijalankan. Untuk mengungkapkan rasa syukur kita karena kebaikan Allah saat ini, ayo bersama-sama sebagai orang beriman kita ikuti gerakan vaksin. Bukankah kita semua ingin segera bisa terbebas dari masa pandemi yang sekian lama menjadi faktor utama penghambat laju perekonomian nasional kita. Nanti bila tiba waktunya vaksin dibagi merata, pastikan semua menerimanya. Apa sih vaksin itu? Vaksin sendiri adalah produk biologi yang berisi antigen yang akan menimbulkan kekebalan spesifik agar seseorang itu terhindar dari penularan ataupun kemungkinan sakit yang berat. Sedangkan vaksinasi sendiri, vaksinasi itu adalah sebagai proses dalam tubuh di mana seseorang menjadi lebih kebal atau terlindungi dari suatu penyakit setelah menerima vaksin gitu. Jadi apabila nanti suatu saat kita terpajan atau terpapar dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dengan pemberian vaksin tersebut. Mengapa vaksin COVID-19 itu diperlukan? Jadi yang pertama untuk mengurangi penularan dan transmisi COVID-19, lalu kemudian menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Dan yang lebih penting lagi, tujuan utama itu adalah mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau yang kita sebut dengan herd immunity. Apakah vaksin COVID-19 tersedia bagi anak dan lansia? Kalau untuk anak-anak, untuk sementara ini memang belum. Di bawah usia 18 tahun itu belum. Namun saat ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi ada produk vaksin yang lain yang bukan Sinovac ini, itu masih dalam pengembangan. Kemungkinan nanti umur 6 tahun sampai 18 tahun itu bisa mendapatkan. Sedangkan untuk manula atau lansia itu nggak ada masalah kok, di atas 60 tahun tidak ada masalah untuk mendapatkan vaksin. Apakah mereka yang mempunyai penyakit bawaan, seorang penyintas COVID dan ibu menyusui boleh menerima vaksin? Kalau misalkan saya lansia dok, lalu saya juga punya hipertensi, apakah bisa divaksin? Nah, hipertensi dapat vaksinasi, bisa jawabannya, kecuali jika tekanan darahnya di atas 180 mm². Dan pengukurannya itu sebaiknya memang dilakukan sebelum meja screening. Selain hipertensi, mungkin diabetes juga dapat divaksinasi sepanjang belum ada komplikasi akut. Selain daripada itu, penderita kanker juga bisa diberikan vaksin asalkan tidak memasuki stadium lanjut. Kemudian penyintas COVID atau penderita COVID sendiri bisa diberikan vaksinasi. Jadi pertanyaannya, bila mana saya sudah pernah mengalami COVID-19 lalu sudah dinyatakan sembuh, apakah saya berhak untuk mendapatkan vaksinasi COVID itu sendiri? Jawabannya adalah bisa, asalkan terdapat selisih 3 bulan daripada dinyatakan sembuh itu sendiri. Jadi misalkan saya dinyatakan sembuh itu bulan Desember, lalu setelah 3 bulan Januari
Februari dan Maret, saya paling aman untuk menerima vaksin itu di bulan April. Jadi selisih 3 bulan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah ibu menyusui, apakah bisa diberikan vaksin? Jawabannya adalah bisa dan cukup aman. Bagian orang memang masih bertanya-tanya atau mungkin masih khawatir juga, apakah saya ini aman setelah divaksin? Apakah tidak ada efek samping yang mengkhawatirkan atau yang lain-lain? Saya kira ya memang ada istilahnya yaitu KIPI, KIPI. Jadi KIPI itu singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi. Kejadian ikutan itu begini. Jadi reaksi klinis yang ditimbulkan oleh tubuh saat kita menerima vaksin itu sendiri. Bila mana misalnya ada anak-anak yang setelah diimunisasi lalu demam, itu adalah KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Selain daripada itu, ada yang disebut dengan incidental case. Jadi misalkan saya ini adalah tidak toleransi dengan makanan pedas. Jam 9 pagi saya makan makanan pedas. Lalu jam 12 siang saya divaksin COVID-19. Nah, jam 1 siang saya mulai merasakan diare dan perut saya tidak nyaman. Apakah saya itu diare gara-gara vaksin? Belum tentu. Kemungkinan besar penyebabnya karena memang sepaginya itu saya salah makan sehingga tidak dapat mentoleransi makanan pedas yang saya makan itu tadi. Akhirnya saya diare di jam 1 siang yang mana 1 jam setelah saya menerima vaksin. Itu adalah sifatnya coincidence gitu. Atau misalnya yang lebih ekstrim lagi, ada seseorang menerima vaksin di hari itu, lalu kemudian besoknya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Apakah dia meninggal dunia karena menerima vaksin? Tidak, mungkin karena dia memang kecelakaan itu sendiri, gitu. Jadi itu sifatnya adalah coincidence, jadi tidak bisa relate atau dihubungkan dengan vaksin itu sendiri, seperti itu. Nah, mungkin pesan saya untuk penerima vaksin dan calon penerima vaksin untuk supaya tetap menegakkan protokol sepanjang setelah menerima vaksin itu sendiri, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena tujuannya dan kepentingannya cukup jelas. Baik, kita akan berbicara bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menerima vaksinasi COVID-19. Yang pertama, kita yakin bahwa vaksinasi COVID-19 adalah aman. Yang kedua, persiapan diri kita dengan istirahat yang cukup, pastikan kita sehat. Dan yang ketiga, kita makan dengan secukupnya. Sekarang kita berbicara bagaimana prosedur pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Yang pertama, kita nanti akan mendapatkan lembar screening. Untuk lembar screening, tolong nanti diisi dengan nama, nomor NIK sesuai dengan nomor KTP, kemudian alamat, dan nomor HP. Isilah lembar screening dengan sejujur-jujurnya. Kemudian, kita dengan membawa KTP yang asli, kita akan masuk ke bagian pendaftaran di meja 1. Apabila nama kita terdaftar, maka kita akan langsung ke meja 2. Tetapi, kalau kita belum terdaftar, kita akan menuju ke meja 1B. Setelah di lembar 1B, kita melakukan pendaftaran, kita akan kembali ke meja 1A. Dan kemudian ke meja 2, di mana di meja 2 kita akan dilakukan pemeriksaan secara fisik. Yang pertama adalah tensi. Yang kedua adalah oksigen dalam darah. Apabila kita lolos dari meja 2, kita akan menuju ke meja 3. Di meja 3, kita akan dilakukan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kemudian setelah kita dilakukan penyuntikan vaksinasi, kita akan bergeser ke meja 4, yaitu meja pencatatan dan pemantauan. Kita tidak diperbolehkan untuk pulang dulu sebelum 30 menit dalam masa pemantauan. Apabila tidak terjadi reaksi yang berarti, maka kita boleh kembali dan kita bisa mendapatkan kartu vaksinasi. Apa yang terjadi
setelah kita divaksin. Yang pertama, bisa saja kita tidak merasakan gejala apapun. Yang kedua adalah gejala ringan seperti mengantuk, kemudian pegal di tangan setelah divaksin atau di bekas vaksin. Kemudian yang ketiga, demam ringan. Kalau terjadi gejala ringan, silakan beristirahat. Yang ketiga adalah gejala yang cukup serius, yaitu KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Apabila terjadi KIPI, silakan hubungi petugas yang tertera di kartu vaksin. Vaksinasi COVID-19 tidak memutus rantai penularan COVID-19. Maka kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Jangan takut, Vaksin itu aman. demi Indonesia yang lebih sehat. Ayo vaksin. Ayo vaksin. Ayo vaksin. Ayo vaksin. Indonesia lebih sehat.